Ya, hari ini kita akan mendalami itu, plus saya ingin tunjukkan eee, bagaimana kan Anda udah tahu yang namanya ChatGPT ya, sudah pasti tahu. Dan sudah tahu juga bahwa kalau banyak pertanyaan bisa dijawab oleh ChatGPT. Nah nah cuma, yang saya harus tekankan adalah nanti hari ini kita coba, saya contohkan ya mendalami komputasi tapi dengan bantuan ChatGPT. Saya ingin tunjukkan bahwa kalau Anda gunakan ChatGPT untuk tugas dan sebagainya, dan cuma untuk itu, maka Anda akan memperoleh manfaat yang minimal sekali atau malah Anda rugi, bisa juga rugi. Karena ada yang bisa menyebutkan kenapa ruginya kalau ChatGPT cuma dipakai untuk ngerjain tugas? Karena, instan, Pak. Menurut saya kalau sesuatu yang instan nggak cepet dapat nangkepnya sih, jadi nggak belajar gitu. Ya, artinya apa yang kita peroleh setelah kita tuliskan dan sebagainya, setelah itu kita lupa ya. Sebetulnya apa tadi? Maksimal kalau kita ingin pakai untuk boleh untuk memecahkan masalah, tapi bukan untuk mengerjakan tugas, tapi untuk memahami. Saya akan tunjukkan ini hari ini saya sempatkan lah. Tapi dalam konteks kimia komputasi. Tapi satu hal lagi yang kedua, selain bahwa kalau cuma untuk mengerjakan tugas itu artinya malah kita rugi karena kita tidak paham. Yang kedua adalah manfaat maksimal kalau kita berpengetahuan. Jadi menariknya begini ChatGPT. Mereka yang tidak berpengetahuan akan mendapatkan manfaat minimal. Mereka yang berpengetahuan akan mendapat maksimal. Jadi kita tetap harus berusaha paham. Kalau berusaha paham maka kita akan memperoleh manfaat maksimal dari situ, gitu ya. Jadi semakin paham. Nah, saya tunjukkan tapi tolong perhatikan betul sambil Anda berusaha memahami ya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah tadi gaya antar molekul. Yang kedua adalah tapi kita pakai ChatGPT ya, kita coba. Yang kedua adalah, merangkum tools komputasi bukan hanya yang sudah kita bahas, supaya kita paham sebetulnya tools itu ada apa saja sehingga Anda bisa memilih kalau Anda suatu saat memerlukan. Jadi, saya bisa tuliskan di sini bahwa saya share ya, sebentar. Kan, eee, jadi, tadi sudah saya sebutkan gaya antar molekul kita akan bahas dan alat bantu komputasi untuk kimia ya. Eee, Sebelum kita bergerak lebih jauh ke topik baru misalnya mengenai, eee, penggunaannya untuk kimia, selama ini kan kimia organik melulu ya, untuk kimia anorganik dan biokimia, nanti juga kimia analitik dalam bentuk, eee, kajian fasa diam, fasa gerak antara lain ya. Nah, eee, kita mulai mengenai gaya antar molekul. Nah, tapi sebelum itu saya ingin, ada tentang skills ya, keterampilan
Sebelum masuk ke gaya antar makhluk, keterampilan penting dalam kimia komputasi. Saya bagi ke dalam 2 keterampilan besar. Yang pertama adalah keterampilan menggunakan, aplikasi komputasi kan ya, yaitu misalnya Orca ya. Tapi ada yang kedua, ini bukan hanya Orca, yang lain-lain juga bisa didalami, kamu terampil akhirnya bisa menggunakan, tahu caranya untuk optimasi, misalnya tahu cara menghitung frekuensi dan lain-lain. Tapi yang kedua kira-kira apa? Ada yang bisa sebutkan 2 keterampilan besar? Silahkan disebut, boleh open mic. Keterampilan aplikasi pendukung, Pak. Oke, itu terus misalkan kita di sini kita bisa bagi 2 aplikasi, ya, 8 kimia ya. Ada aplikasi pendukung ya, misalnya yang Termius dan lain-lain. Nah, tapi saya eh, mau ada hal lain selain kaitannya tetap dengan kimia komputasi. Keterampilan menganalisis data-data yang didapatkan. Oke, ini bisa masih masuk ke sini. Keterampilan pengolahan data ya. Ada di luar itu. Ada lagi? Yang lain, yang lain. Selain tadi, siapa? Nurafni dengan Eka dengan siapa tadi? Siapa lagi? Apa lagi? Silahkan. MD singkatan dari apa? Molecular Dynamics. Local Dynamics. Ada juga MD yang kedua. Apa? Selain Molecular Dynamics. M-nya sama. Apa? Nggak tahu. MD yang satu lagi. Pernah saya sebut juga. Molecular docking. Ya, bahasa Indonesianya apa? Hmm? Nggak ada yang tahu? Tahu, mestinya ada yang tahu nih. Coba-coba tolong. Prediksi interaksi antara dua molekul. Ya, ada kalau itu pemahaman pengertiannya iya. Tapi terjemahan langsungnya apa? Kalau ini kan dinamika molekul, ya. Kalau ini bahasa Indonesianya, terjemahan langsungnya Perkaitan. tambatan, tambatan molekul, ya. Sering disebut penerjemahannya adalah tambatan molekul. Nah, eh, keterampilan kedua yang saya maksud adalah bukan menggunakan keterampilan memilih tools atau aplikasi yang diperlukan sebelum kita nek- apa ya, mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi Orca misalnya atau aplikasi NAMD atau apa.
Sebetulnya ada satu yang juga sangat penting adalah ketika kita punya, eee, permasalahan kimia, kita bisa memilih. Jadi bahkan ketika kita belum tahu cara memakainya, tapi kita sudah tahu, "Oh ini kayaknya bisa pakai apa," gitu kan ya. Nah ini penting juga. Nah hari ini kita akan coba menguatkan yang ini. Nah kita mulai dengan gaya antar molekul dulu, yang kedua nanti mengenai, eee, mmm, ini. Nah ini nanti sampai paham betul, sehingga kita bisa memilih, "Oh kayaknya masalah ini kita harus butuh tools apa," gitu kan ya. Nah ini tidak kalah pentingnya. Nah, kita mulai dengan ini. Kita coba sekarang sekalian ngetes, penggunaan ChatGPT ya, dan saya akan tunjukkan bahwa kita harus paham dulu sebelum kita memperoleh hak maksimal. Kalau kita tidak punya pemahaman atau wawasan, maka hasil yang diperoleh juga tidak maksimal. Nah, terus coba misalnya sebentar, eee, iya misalnya ini saya nah ini sebentar kita mau coba ya. Contoh ya, contoh untuk yang ini. Kalau kita cuma nanya misalnya, "Tolong ceritakan gaya apa, jelaskan, beberapa gaya antar molekul." Hasilnya pasti akan minimal. Tapi kalau diberi penurunan, misalnya di gaya antar molekul misalnya gitu ya. Nah, kita sebutkan juga apa misalnya? Van der Waals. Ya, gaya tarik van Waals, gaya dan misalnya dan hidrogen misalnya gitu ya, atau ini misalnya begini aja, kadang dibahas juga beragam interaksi untuk dipol, apakah itu dipol permanen atau akhir-akhir ini berkembang juga sebenarnya baru, antara lain ikatan halogen. Jadi bukan hanya ikan hidrogen. Tolong dirangkum misalnya. Ini nanti udah hanya beragam gaya antar atau termasuk yang eh, masuk yang baru seperti ikatan halogen beserta deskripsinya atau penjelasannya dan contohnya. Nah, misalnya akan berbeda sekali kalau kita sudah punya pengetahuan dengan belum punya pengetahuan. Jadi coba gaya van der Waals. Ada gaya London, ada diversinya, ada dipol tereduksi, 3 macam. Ya, coba kamu nanti nanya dengan tidak pakai pendahuluan yang panjang, tapi cuma tolong jelaskan beberapa gaya antar molekul. Belum tentu ada kategorisasi seperti ini.
Ikatan hidrogen ada, terus ion dipol, lalu ikatan halogen. Nah, ini yang barusan saya sebut ya, ikatan ini. Nah, ini kan baru dengar kamu ya. Terus PP stacking ini sudah sangat populer sebetulnya. Hydrophobic effect ini bias umum di biokimia. Metalophilic, halophilic. Wah, jadi wah, ini ada mind map tabel interaktif. Jadi perhatikan bahwa gaya antar molekul saja ini nanti, jadi kalau misalnya kamu melakukan penelitian lalu penelitian itu bisa dijelaskan dengan gaya antar molekul, dengan pengetahuan yang luas ini kamu bisa memilih mau dijelaskan pakai yang mana gitu ya. Coba kita bahas satu-satu ya. Kalau gaya van der Waals ini sebetulnya kalau saya kopikan tetap bagus nggak? Ya, tapi hurufnya beda. Jadi kalau yang pertama gaya van der Waals. Ini ada gaya London, interaksi dipol-dipol, dan interaksi dipol terinduksi, dipol dengan dipol terinduksi. Sebetulnya ini sering disebut, ada tambahan katanya dipol-dipol permanen ya. Kalau ini apa istilah lainnya? Silakan. Istilah lainnya. On mic siapapun. Istilah lain dari gaya London. Come on. Udah ada yang nulis. Oh, ini ligan yang lain lagi nih. Surya tadi ligan ini dalam konteks apa nih? Yang MD, Pak. Yang apa? Yang MD Oh, kecil itu. di molekul docking ya. Molekul docking itu memang antara molekul besar protein misalnya dengan ligan. Ya. Molekul kecilnya itu sering disebut ligan. Nah, ini yang suka bentrok antara biokimia dengan anorganik. Kalau di anorganik, ligan itu adalah yang punya pasangan elektron bebas yang bisa terikat pada ion pusat ya. Sedangkan di biokimia ligan itu lain lagi. Molekul sederhana sering disebut substrat juga ya, yang bisa berikatan dengan molekul yang sangat besar misalnya enzim. Ya, itu namanya ligan. Nah, interaksinya dengan pada interaksi awalnya antara ligan dengan itu adalah gaya antar molekul sebetulnya. Tidak ada kovalennya di awal ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan katalisis yang melibatkan ikatan kovalen antara protein dan substrat ya, misalnya ligan. Tapi kadang-kadang seringkali juga tidak ada ikatan kovalen sama sekali. Dia cuma merangsang pelemahan sehingga dia mudah bereaksi dengan molekul lain misalnya gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan ini, gaya London. Kalau mau ditulis boleh. Apa? Gaya London? Istilah lainnya? Iya, gaya antar dipol terinduksi. Boleh juga dipol
sesaat. Sebetulnya dua-duanya berperan ya, dipol sesaat dan dipol terinduksi ya. Hmm. Coba saya beri gambaran saja di sini ya. Ya Nur Afni betul tuh ya. Sebetulnya begini, kalau misalnya yuk kita lihat aja F2CL2 lah. F2CL2 itu gas ya, fluor dan klor pada suhu kamar. Lalu pertanyaannya kenapa kok Br2 sama-sama nonpolar dengan F2CL2 kok cair? Lalu I2 dengan AT2, AT itu di bawah I ya, astatin, itu malah padat. Jadi 2 di atas itu gas dari halogen, saat Br itu tengah-tengah itu cair, lalu yang di bawah dua-duanya padat. Kok bisa padat? Kalau padat itu tarik menariknya kuat, padahal dia nonpolar. Nah, dijelaskannya dengan gaya London gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah kalau kita gambarkan seperti ini kan, ini kira-kira maksudnya ngegambar apa nih? Molekul Molekul apa? molekul I2. Ya, molekul I2-nya misalnya ini I dengan I yang sebelahnya gitu ya, berikatan kovalen. Ini I2 yang lain. Gitu kan? Dia nonpolar. Dia tidak punya momen dipol. Artinya ini netral juga. Cuma bisa terjadi apa namanya? Kebetulan misalnya terjadi elektron yang mengitari molekul ini tiba-tiba kebetulan sedang di sini. Ya, kebetulan karena dia kan bergerak. Terjadilah yang disebut sebagai ini, jadi kebetulan elektronnya sedang main-main ke sini sehingga bagian sebelah sini dari molekul menjadi minus. Tapi bukan minus 1 seperti ikatan ion NaCl ya. Minus sedikit gitulah ya. Sedikit itu adalah sering disebut delta. Delta itu kira-kira bilangan dari berapa sampai berapa? Delta? 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 kan. Ini saya pernah bahas rasanya ya. Secara singkat. Betul nggak atau belum? Halo? Kayaknya pernah, Pak. Ya, nah ini disebut default sesaat. Karena sesaat saja. Lalu karena dia sesaat, maka elektron di sini ketarik ke arah sini. Karena ini positif kan narik elektron. Sehingga di sini akan terjadi juga di sini minus, di sini plus. Karena ini disebut dipol apa yang di kanan ini? Terinduksi. Nah, akhirnya yang kanan disebut dipol terinduksi. Kalau dipol sesaat karena kebetulan elektron main-main ke situ, tapi dia akan menularkan sifat dipolnya itu, sifat polarnya ke tetangga-tetangganya gitu kan ya. Dan seterusnya ini yang disebut gaya London atau disebut juga gaya dispersi. Istilah lain yang saya tanyakan tadi itu maksudnya istilah lain belum ada yang jawab sampai sekarang. Ada udah gaya London, gaya dispersi. Sebetulnya ya kadang-kadang disebut istilahnya interaksi antar dipol terinduksi. Karena setelah ini nanti dia akan menginduksi lagi antara reduksi dan induksi. Dipol saatnya cukup satu gitu ya. Sering disebut antar dipol. Sedangkan yang ini interaksi dipol-dipol permanen. HCl itu permanen, bukan karena induksi, bukan karena sesaat kebetulan sedang jalan-jalan ke Cl elektronnya, tapi memang dia lebih sering mengelilingi Cl karena Cl lebih elektronegatif gitulah ya. Jadi hanya akan menjadi bermuatan sedikit positif, sedangkan ini bermuatan sedikit negatif gitu ya, kalau lebih tepat begini. Nah,
Dia aslinya ke atas ya memang. Ikan hidrogen. Dipol jangan sebelum ikan hidrogen. Ini enggak ke atas ya. Oke lah. Ini interaksi dipol dengan dipol tereduksi ini maksudnya. HCl dan argon, tapi yang sangat terkenal adalah bisa disebutkan antara dipol sama dipol terinduksi. Sudah, contohnya apa ya? Kalau ini mah jelas lah ya. HCl. Nah, kita ini nggak apa-apa lah, saya gambar dikit ya. Ini H kecil, Cl besar. Di sini H kecil, gambarnya jelek. Ini Cl besar. Nah, jelas ini lebih positif, gitu kan? Dan bukan karena dipol sesaat, karena dipol ini namanya dipol permanen, gitu kan ya. Bagian sebelah sininya negatif. Kalau ini mah jelas ya. Nah, saya ingin perkenalkan yang lain ini dipol tereduksi, misalnya argon yang non-polar dengan HCl yang polar. Dipol maksudnya ini adalah dipol permanen dengan dipol tereduksi. Jadi ada antar dipol permanen dan dipol permanen dan tereduksi, ada tereduksi dan tereduksi. Nah, tereduksi dan tereduksi itulah yang disebut gaya dispersi atau gaya London, gitu kan ya. Nah, cuma saya ingin perkenalkan yang ini mah sudah jelas lah ya. Apa namanya? Ikatan hidrogen. Ikan hidrogen seringkali cukup kuat mendekati ikatan kovalen. Yang saya perlu sampaikan di sini adalah ikatan hidrogen dalam molekul sederhana sering disebut gaya antar molekul, sedangkan dalam molekul besar dengan jumlah yang banyak layak disebut ikatan kimia, bukan sekedar gaya antar molekul. Apa bedanya gaya antar molekul dan ikatan kimia? Kalau gaya antar molekul, nah ini penting sekali kalimat ini. Kalau gaya antar molekul, pemutusannya dianggap bukan proses kimia. Contohnya air, molekul air dan molekul air. Tadinya berikatan, ada ikatan, hidrogen akhirnya memisah, itu seperti perubahan dari cair menjadi gas. Itu kan perubahan fisika. Karena perubahan fisika akhirnya gaya antar molekul saja. Tidak disebut ikatan kimia. Lalu kok disebut ikatan hidrogen? Berbeda dengan van der Waals yang disebut gaya antar molekul. Kok ada istilah ikatan? Karena kalau jumlahnya ikatan hidrogennya banyak, bahkan tidak selalu semuanya ikatan hidrogen digabung juga dengan van der Waals, tapi jumlahnya banyak, molekulnya besar, itu bisa layak disebut ikatan kimia. Contoh, pernah tahu enzim dengan koenzim? Iya. Ya, ikatannya itu ikatan kovalen atau ikatan hidrogen dan van der Waals antara enzim dan koenzimnya biasanya. Gimana? Umumnya. Ada yang tahu? Come on. Kovalen. Kadang kovalen, tapi kadang juga cuma sekedar ikatan hidrogen saja. Sekarang pertanyaannya, enzim tanpa koenzim sifat kimianya berbeda dengan enzim dengan koenzim. Berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda, Pak. Beda. Yang misalnya kalau belum ada koenzimnya dia aktivitasnya rendah, pas ada koenzim malah aktivitas katalisisnya jadi tinggi.
Artinya itu jelas sifat kimia. Beda dengan air, molekul air dari cair menjadi uap air yang dianggap perubahan fisika. Kalau itu perubahan kimia, padahal tidak ada ikatan kovalen. Kalau untuk molekul sederhana, reaksi kimia itu kovalennya harus putus nyambung. Kalau cuma ikan hidrogen putus nyambung itu cuma sekedar perubahan wujud. Tapi kalau untuk molekul besar, itu jadi perubahan kimia. Contoh yang fenomenal sebetulnya double helixnya DNA sendirian dengan double itu punya sifat kimia yang sama sekali berbeda. Ya, jadi itu contoh-contoh. Jadi karena itulah di sini dalam molekul sederhana bisa disebut gaya antar molekul, tapi kalau ikatan hidrogennya banyak layak disebut ikatan kimia dalam arti ikatan yang kalau putus itu adalah perubahan kimia. Beda dengan ikatan fisika gitulah kira-kira. Paham ya? Dan paham. Nah, bisa juga ion dengan dipol. Ya, Cl- nempel ke H2O, Na+ dengan oksigen dari H2O dan sebagainya ya. Ini oke, sebentar ya. Ikatan halogen. Nah, ini yang menarik. Ini sudah menjadi pembahasan yang cukup luas saat ini karena bisa menjelaskan banyak hal. Jadi nanti penelitian Anda apapun kalau misalnya potensial untuk dijelaskan dan ini ya jangan lupa ada ikatan jenis ini ya. Nah, antara halogen dengan ini yang menarik. Halogen di dalam HBr dengan Hi misalnya. Halogennya itu biasanya ujung positif atau ujung negatif? Gimana? Biasanya? Negatif, Pak. Negatif. Apa? Negatif. Negatif. Iya. Tapi untuk ikatan halogen ini harus diingat betul. Dia terbalik perannya. Halogen yang biasanya negatif dia berperan sebagai gugus yang positif, yaitu elektrofilik, yaitu suka elektron. Jadi I misalnya ada I terikat pada senyawa karbon, I-nya itu malah di situ berperan sebagai bagian positifnya dan berinteraksi dengan yang sangat elektronegatif yaitu N dan O atau ikatan rangkap, ikatan pi ya. Jadi ini jangan sampai lupa bahwa ikatan halogen itu si halogennya tidak lagi berperan sebagai bagian yang negatif, justru yang positif, yang suka elektron. Kalau suka elektron kan artinya positif dia ya. Mirip ikan hidrogen tapi halogen bertindak sebagai penerima elektron meskipun elektron negatif. Nah, ini menarik. Ada fenomena seperti itu ya. Banyak bisa di search lah di literatur macam-macam ini dan ini bisa dikaji secara komputasi juga jadinya ya. Gampang caranya seperti membahas ikatan hidrogen kemarin. Dekatkan saja halogen itu dengan NO. Nanti dia akan bisa dibuktikan secara komputasi dia akan mendekat kalau jaraknya jauh misalnya 4 angstrom misalnya dia akan mendekat karena dia tarik menarik. Ya, bisa dibuktikan sebetulnya secara komputasi. Nah, supramolecular chemistry, molecular recognition, crystal engineering dan sebagainya. Apa yang disebut supramolecular chemistry? Coba. Atau kimia supramolekular. Ada yang bisa menjelaskan? Interaksi antar molekul bukan, Pak? Iya, gini. Supramolekul memang berkaitan dengan interaksi antar molekul, cuma bedanya dengan pembahasan gaya antar molekul di tingkat pertama bersama misalnya, yang bicara tentang gaya yang sama sekali tidak menyebabkan ini,
perubahan kimia. Kalau supramolecular chemistry adalah ada molekul A, ada molekul B, lalu saling berikatan hidrogen misalnya, tapi ternyata bukan sekedar AB sekarang bersama-sama, tapi menghasilkan sesuatu AB yang seolah-olah menjadi molekul yang sama sekali baru. Padahal tidak ada kovalen. Di masa lalu orang kimia zaman dahulu mengira bahwa sifat kimia baru diperoleh, baru bisa diamati kalau ada pemutusan dan penggabungan ikatan kovalen. Nah, ternyata orang menemukan pas gabung kok sifat kimianya beda, yang tadinya bukan katalis menjadi katalis seperti contoh koenzim ya. Tapi ini berlaku juga untuk molekul yang agak sederhana. Ketika sendirian A punya sifat tertentu, B punya sifat tertentu, ketika gabung ada sifat baru yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh masing-masing. Disitulah ilmu supramolecular chemistry digunakan. Jadi tidak sesederhana ikatan gaya antar molekul ya. Jadi sub bidang kimia ini ya membahas terjadinya kompleks, kita sebut aja kompleks antara dua molekul yang tidak terhubung dengan ikatan kovalen biasanya. Tapinya ini menghasilkan sifat kimia yang sama sekali baru yang tidak ditunjukkan oleh molekul yang pertama maupun molekul kedua. Itulah ya, bidang yang membahas itu disebut supramolecular chemistry gitu ya. Nah, lalu ada ikatan penitrogen, ini P-nya dari fosfor kayaknya, Ni-nya dari nitrogen dan seterusnya, NPAS. Nah, ini menarik. Ternyata ada interaksi yang bisa masuk kategori interaksi gaya antar molekul juga, tapi melibatkan bukan hidrogen seperti ikan hidrogen, bukan juga halogen seperti yang sudah dibahas di sana, tapi NPAS dan seterusnya. Ada juga yang melibatkan OSSE dan sebagainya. Gitu. Jadi sebentar. Ini ya. Ini tetral bond. Nah, ini tetral itu dari tetrahedral sebetulnya ya. Contohnya adalah jadi ini yang macam-macam ini bisa dipelajari lebih jauh. Jadi selain ikatan halogen ada, jadi semakin luas saja gaya antar molekul ya. Terus berikutnya PP stacking ini menarik karena banyak menjelaskan mekanisme di dalam tubuh manusia antara lain ya. Itu ada hal-hal yang tidak terjelaskan dengan ikatan hidrogen dengan yang lain, tapi bisa dijelaskan dengan misalnya interaksi antar benzen yang numpuk horizontal gitu satu sama lain karena interaksi antara ikatan pi yang memutar ya, yang terdekolokalisasi misalnya. Terus pi kation dengan pi, anion dengan pi. Jadi kation yang lebih umum memang ini karena pi dianggap negatif lalu dengan kation, tapi ternyata dengan anion juga bisa. Jadi perhatikan luar biasa beragamnya ini ya. Apa namanya? Hidrofobik. Nah, ini sebetulnya bukan gaya antar molekul sebetulnya. Ini dimasukkan juga tapi sebetulnya tidak terlalu tepat disebut gaya antar molekul. Ini bukan level submikroskopik, bukan level atom dan molekul. Ini level makroskopik karena faktor entropi. Jadi ini agak unik karena di level makroskopik bukan single molekul dan single molekul lain ya. Bisa dijelaskannya dengan konsep entropi, sedangkan entropi itu di level termodinamika makroskopik gitu ya.
Bisa dibaca lagi lah itu ya. Kalau ini logam, antar logam. Bukan, antar logam dengan oksidasi cuma +1 nih. AU yang +1 ya. Ternyata salah satu yang sangat terkenal. Coba Anda sebutkan salah satu yang sangat terkenal dengan interaksi metalofilik ini apa contohnya? Sangat terkenal sekali. Kan? Hmm. Namanya saja. Silakan. Ini kenapa? Oh ya, ya. Yang sangat terkenal ada untuk metalofilik. Nggak pernah tahu ya. Padahal itu sangat-sangat populer. Di kimia analitik juga populer sekali. Karena senyawanya dipakai untuk ini sudah enggak. Ini ini kalau ganti halaman jadi ini saya pindahkan sedikit sebentar. Belum ada yang ingat yang sangat terkenal? Arsen, Pak. Arsen dengan apa? Katanya dalam bentuk apa? Nah, ini supaya saya ingin yang tetralnya naik ke atas. Bisa sip. Ini yang bawah juga naik ya. Pernah dengar HgCl2, kamu tahu kan? HgCl2. Berapa bilang oksidasi raksanya? +2. Plus Ada 2. dua. Plus 2, betul ya. Selain HgCl2, apa lagi yang kamu kenal? Sering dipakai di analitik ya, elektroda. Salah satu elektroda standar. HgCl. HgCl ya itu. Tapi kalau melibatkan raksa selain HgCl2? HgAgCl. Bukan. Pernah dengar Hg2Cl2? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Kenapa kok nggak disebut HgCl? Padahal bilang oksidasinya memang +1. Kenapa? Kok ditulisnya Hg2Cl2? Kok tidak HgCl? Padahal NaCl ada. Ada interaksi antara Hg dan Hg-nya. Iya, karena Hg itu tidak sendirian. Seperti NaCl, Na+, Cl- sebelahnya. Na+ lagi Cl-, Na+, Cl-. Kalau ini enggak, bukan Hg+, lalu Cl-, Hg+, Cl-, enggak. Hg, duaan. Dia berdua Hg. Duaan. Nah, itulah mentolofilik. Jadi,
bukan Hg plus ada 2 buah yang gantian posisinya Hg plus, Cl min Hg plus, tapi dia berdua seolah-olah si Hg2 itu menjadi 2 plus. Memang masing-masingnya plus 1. Tapi dia bisa berinteraksi karena interaksi orbital D-nya. Karena bisa saling menyimpan elektron dari tetangganya. Jadi Hg yang satu bisa masuk ke orbital kosong di orbital D yang tetangganya. Lalu dia menjadi duaan-duaan. Nah, ini metalofilik. Ya, ini sangat terkenal ini. Ya. Tidak ditulis sebagai HgCl sekali lagi karena si Hg-nya duaan-duaan. Ya. Nah, udah ini rangkuman semua ini. Saya tidak nanya, kalau nanya lagi kita bisa korek itu, dan kadang-kadang saya sering sekali ngasih tahu juga, seingat saya ini begini-begini. Oh ya, maaf saya salah. Jadi sering salah, tapi kalau kitanya tidak berpengetahuan kan kita akan menyerap kesalahan yang ada. Nah, sekarang gini, mengenai tools sekarang ya. Kita buat ini nanti bisa diteruskan tanya jawabnya, tapi saya ingin menunjukkan mengenai keterampilan kedua tadi di awal, bahwa Anda tidak hanya sekedar tahu orka lalu terampil memakainya, atau Avogadro lalu terampil memakainya, atau Termius lalu terampil memakainya, tapi tahu persis apa perbedaan yang satu dengan yang lain, sehingga ketika kita punya masalah kita tahu, oh saya harus pakai molecular docking misalnya, atau molecular dynamics, atau orka, atau apa. Nah, ini adalah keterampilan yang kedua ini, ya. Nah, kita coba bertanya ke sini, ya. Anda membuat beragam kategori aplikasi komputasi untuk kimia. Cara tolong digunakan cara kategorisasi yang beragam. Sebagai contoh, aplikasi komputasi dalam kimia atau bidangnya disebut bisa dibagi berdasarkan landasan ilmu yang digunakan. Misalnya antara fisika, mekanika ya, mekanika Newton dan mekanika kuantum. Dari kategorisasi ini dikenal aplikasi IM, aplikasi berbasis MM, dan juga MMM misalnya. Tapi bisa juga aplikasi komputasi dibagi atas bukan landasan ilmu yang dipakai, tapi atas zat yang dikaji berdasarkan simetrinya. Misalnya ada aplikasi untuk monitor yang kalaupun punya simetrinya berupa simetri titik yang tercakup dalam kajian. Ini betul nggak ya? Ya. Ada juga aplikasi untuk kristal, ya.
yaitu sistem yang berulang. Maksudnya berulang NaCl, NaCl, NaCl. Kalau di molekul kan tidak, ya. Molekul itu biasanya bisa aja ada pusatnya, SF6 misalnya, itu simetri titik ya. Materi ini, zat ini memiliki simetri geser atau simetri ruang. Jadi berdasarkan kategorisasi ini ada aplikasi molekul dan aplikasi kristal atau padatan. Bisa juga dibagi atas aplikasi yang tidak membutuhkan data eksperimen kecuali tetapan alam, ada juga yang butuh data eksperimen. Tolong eksplorasi cara-cara lain dalam melakukan kategorisasi tools dalam kimia komunikasi. Beri penjelasan masing-masing anggota kategori. Dia ngerti nggak ditanya gini ya, atau jawabannya tidak sesuai. Juga program atau aplikasi dalam kategori itu, misalnya NMD, Orca, terus namanya Flow, terus apa lagi? Kalau molecular docking biasanya pakai apa? Autodoc ya. Hypercam, apalagi ASP. Oke, kita coba ini dia jawabnya seperti apa nih. Cukup ngerti, udah ngerti. Nah, ini kan berdasarkan landasan teori fisika yang digunakan. Mekanika kuantum ini dengan molecular mechanics, MM. Amber, Charm, Gromex, LAMS, Tinker. Ya, hybrid. Nah, bisa dua-duanya, GM dengan MM. Onium, GMMM dalam Gromex, Chemshell, dan sebagainya. Nah, ini simetri. Sistem molekul dengan sistem kristalin. Orca, Gaussian, Hypercam ini sebenarnya VSP, Quantum Espresso, CP2G, K-step, kristal. Ini point group dengan simetri ruang space group untuk sistem padan. Penjelasan Anda sudah tepat. Oke. Terus berdasarkan data yang masukkan. Data yang digunakan, ada yang disebut ab initio, tapi ya ab initio akhirnya kuantum, walaupun ini penggolongan yang berbeda. Di sini kan ada di atas ya, kuantum dengan MM ya, dengan yang gabungan hybrid. Ini sebenarnya kuantum juga. Tuh, contoh-contohnya sama kan. Cuma ini digolongkan dengan cara yang berbeda. Kalau di atas berdasarkan ilmu yang digunakan, ini berdasarkan apakah dia butuh data eksperimen atau tidak. Kalau ini tetapan alam aja yang diperlukan. Apa aja coba tetapan alam yang saya sebut tetapan alam? Coba kamu sebut.
Halo? Tetapan alam apa aja? Silakan. Gravitasi, terus kecepatan cahaya, Ya, terus tapi gravitasinya bukan yang 9,8 meter per detik kuadrat, tapi yang G besar ya. Karena gravitasi rumusnya G besar kali M1 kali M2 per R. Nah, itu tetapan alam ya. Terus kecepatan cahaya, terus apa lagi? Tetapan Avogadro, Avogadro. Oke, terus Planck, ada ya permitivitas listrik, terus apa? Silakan tadi. Halo. Planck, Tetapan Planck, ya. Muatan elektron itu juga tetapan kan 1,6 kali 10 ke 19 tidak pernah berubah. Massa elektron, massa proton, massa neutron itu semua tetapan alam. Apalagi? Tetapan Faraday. Faraday. Apa-apa? Apa Faraday? Tetapan Faraday, oke lah. Terus apa lagi? Boltzmann, Boltzmann, Kak, satu dan sebagainya. Nah, ya yang seperti itulah ya. Jadi sama sekali tidak butuh misalnya energi ionisasi karena energi ionisasi harus ditetapkan dari percobaan. Tapi kalau semi empiris, gabungan ada energi ionisasi misalnya atau spektrum UV kita pakai delta. Nah ini MOPEC or K bisa juga semi empiris juga ya. Terus ada empiris. Nah ini sebetulnya semi empiris juga ini mestinya. Sebentar. Oh ya ini mah sangat eksperimen betul ya. Empiris. Force field base. Nah ini sebetulnya empiris biasanya kita tidak lebih mengenal semi empiris dengan ab initio ini. Kalau empiris itu misalnya di bidang engineering, CFD misalnya, itu empiris. Apa coba CFD singkatan dari apa? CFD? Kawan? computational fluid, Iya, development. computational fluid dynamics. Nah, Iya. Nah, itu betul-betul empiris. Tidak mungkin kita melakukan komputasi fluid dynamics ya, computational fluid dynamics atau dinamika fluida komputasi kalau di bahasa Indonesia dibalikan dari belakangnya dinamika fluida komputasi. Mustahil kita bisa melakukan simulasi kalau kita tidak tahu tetapan difusinya, viskositasnya, terus apanya segala macam lah. Dan semua itu adalah data percobaan. Jadi betul-betul full empiris. Kita bisa melakukan simulasi tapi harus tahu data empiris dulu. Sedangkan kalau ab initio ini kita sama sekali nggak perlu tahu apapun. Seperti energi ionisasi apa, pokoknya tetapan-tetapan aja. Lalu masukin hitung secara kuantum pakai Schrödinger. Walaupun Schrödinger itu ada di atas ini juga. Pembagian dengan cara yang lain tadi yang ini kan mekanika kuantum. Tapi ini cara membagi yang berbeda sehingga kalau Anda paham ini nanti Anda bisa mencari apalagi kalau sudah diperkaya lagi dengan contoh-contoh penggunaannya. Kalau punya masalah langsung bisa milih saya kayaknya harus pakai ini gitu ya. Ini bisa ditambah jadinya untuk yang di luar kimia yaitu CFD ya. Ada berdasarkan tujuan. Ada optimasi struktur dan energi, ada spektroskopi teoritis, ada simulasi dinamika molekul, ada molecular docking, ada material design dan band structure. Ya, PITA. Berdasarkan lingkup sistem ini kaji sistem biomolekul, sistem organik kecil, material padat. Ya, anorganik. Terus ini segala macam. Interface, ada command line, ada yang GUI pakai web base ya. Pakai GUI base ya misalnya. Ada yang berdasarkan lisensinya, ada yang gratis, ada yang komersial ya.
Terus berdasarkan algoritma cara perhitungannya. Nah, ini ya, jadi ini adalah merangkum segala macam cara untuk melihat aplikasi kimia komputasi. Cara membaginya juga beda gitulah kira-kira. Ya. Jadi di sini coba kalau saya tidak bertanya seperti itu, misalnya tolong jelaskan tentang beragam aplikasi kimia komputasi misalnya. Kita tidak akan dihadirkan dengan pembagian sistematik seperti ini. Paling orka, kuantum atau apa. Silakan Anda coba. Ya, cara bertanya akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Itu. Jadi memang semakin kita berpengetahuan, semakin kita bisa menyerap pengetahuan yang lebih jauh lagi dari ChatGPT gitulah. Jadi tetap kitanya sendiri harus kuat gitu ya. Nah, ini tadi berdasarkan teori itu mekanika kuantum. Ada ini contoh aplikasi. Ya, ada yang bertanyakan nggak sampai sini? Saya beri contoh lah, saya buat sebelum Anda bertanya. Saya ya mengenai tadi di chat ya, di MER AU, iya betul itu salah satunya, tapi AU-nya bukan AU netral, bukan logam dan logam. Kalau logam dengan logam itu sering disebut klaster atom ya. Klaster atom. Tapi kalau sudah oh iya, saya bisa tuliskan di sini. Bisakah ditambah cara kategorisasi berdasarkan dimensi? Berdasarkan dimensi ukurannya, misalnya molekul atau molekul, nanopartikel, meso, dan seterusnya. Nah, berdasarkan dimensi ukuran, ada atau molekul individual, ada nanopartikel antara 1 sampai 100 nanometer, ada material mesoskopik 100 sampai 1 mikro sampai sel, ukuran sel makhluk hidup. Terus sistem makroskopik. Ada multiscale. Nah, ini multiscale itu onium misalnya. Ya. Dan sebagainya. Jadi multiscale ini muncul lagi di sini. Sebelumnya sempat muncul. Nah, ini. Jadi atom dimandang sebagai bola kalau mekanika molekul. Ini jangan molekular lah, molekul aja. Molekular mekanik bahasa Inggrisnya iya MM. Dan seterusnya ya. Ada yang menanyakan? Oke, kalau belum ada pertanyaan saya beri permasalahan. Misalnya kita ingin surface chemistry, kita kira-kira masuk, kita pakai aplikasi yang mana? Kalau surface chemistry, lalu terabsorpsi, ada yang terabsorpsi di permukaan misalnya. Itu pakai aplikasi yang mana? Silakan.
Anda bisa ditulis aplikasinya apa. Kalau teringat pembagian tadi, kira-kira jenis aplikasi yang mana? Pak, maaf bisa diulangi pertanyaannya, tadi putus-putus suaranya. Ini, kalau kita ingin melakukan penelitian terkait permukaan, surface chemistry, kimia permukaan, kira-kira yang dipakai aplikasi yang mana? CFD, kalau kimia permukaan, CFD itu terlalu makroskopik kalau itu. Tidak sampai di level molekul kalau CFD, computational fluid dynamics. Iya, pakai DFT. Bisa pakai DFT, cuma DFT. ya pakai DFT betul. Tapi DFT yang seperti apa? Soalnya DFT macam-macam. Apakah yang pakai point group atau space group kira-kira? Kalau dilihat dari simetrinya. Kita masuk ke sini. DFT salah satunya betul kalau untuk permukaan. Cuma ini kayak antar molekul ya. Nah, di sini kita ini ada mekanika kuantum, mekanika molekul, hibrid, terus simetri. Nah, ini misalnya. Kita pakai yang mana? Simetri dan jenis sistem yang dikaji. Kita pilih yang mana? Kalau tadi yang itu Pak, CP2K itu bisa nggak sih Pak? Itu gabungan kuantum dan itu ya Pak? Ah, Yang hybrid. ini salah satu yang bisa dipakai untuk kimia permukaan, betul, salah satu. Tapi nanti kita bisa bicara dari berbagai cara pandang sebetulnya. Yang ini bisa. Artinya begini, pas permukaan di bagian di mana ada molekul mulai terabsorpsi di situ, itu kita pakai kuantum misalnya, supaya akurat. Tapi permukaan sisanya kan permukaan luas ya, bagian yang sebelah kiri kanannya, itu kita bisa pakai teori yang lebih sederhana. Hanya bagian yang dekat ke yang terabsorpsi itu saja yang pakai kuantum yang kualitas tinggi gitu ya. Agak ke kanan, ke kirinya misalnya pakai kuantum juga, tapi kuantum dengan level teori yang lebih sederhana. Yang lebih jauh lagi pakai molekular mechanics misalnya. Itu salah satu ya, salah satu pendekatan adalah kita pakai itu. Ada lagi kayak kalau dikaitkan dan simetri gimana? Tadi kalau kaitan dan simetri. Yang simetri, nah ini simetri molekul, simetri point group atau simetri space group, simetri ruang. Oke, apa? Space group ya. Space group ini udah dikasih tahu nih permukaan ya. Kristal, padatan, permukaan itu selalu pakai ini. Jadi toolsnya jangan pakai Orca misalnya, tapi pakai FAST misalnya, gitu kan. Nah itu yang saya maksud dengan di awal saya bilang bahwa keterampilan yang diperlukan bukan hanya sekedar keterampilan untuk menggunakan salah satu aplikasi ini, tapi keterampilan memilih mana aplikasi yang tepat untuk kajian itu, gitu. Ya, Kalau yang CASTEP itu apa Pak? Yang di bawah CP2K itu untuk apa Pak? iya sama. Ini satu Oh, kelompok. Ya, ini satu kelompok. Ini semua untuk padatan, untuk permukaan. Pokoknya dia punya keberulangan. Permukaan juga kan berulang kan ya. Bagian ini susunan seperti ini. Kalau bergeser ke arah sana, susunannya akan seperti itu juga gitu kan. Jadi ada struktur yang berulang ke kiri kanan, depan belakang gitulah ya. Kalau kristal malah atas bawah juga kan. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tapi kalau permukaan mungkin kiri kanan dengan depan belakang saja, atas bawah
tidak berulang misalnya ya. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Jadi ada tambahan ini di bawah berdasarkan yang saya sebutkan tadi, yaitu berdasarkan level ukurannya. Saya ingin beritahu ada satu cerita yang menarik. Saya pernah membaca ada satu yang semakin populer digunakan di astronomi untuk memodelkan pergerakan bintang-bintang selama misalnya 1.000.000 tahun. Ada aplikasinya. Namanya saya agak lupa. Cuma yang menarik dari aplikasi tersebut itu di homepage-nya dia sebut apa? Saya katanya tidak membuat aplikasi ini dari from scratch, dari nol. Saya tinggal ambil coding untuk Nah, sebentar. Sebelum saya teruskan, saya ingin menekankan bedanya ini tadi. Bedanya ini, ya dua ini. Mekanika molekul itu gimana? Saya pernah jelaskan sebetulnya. Bisa dijelaskan ulang nggak? Apa bedanya perhitungan menggunakan mekanika molekul dengan menggunakan kuantum? Pernah Pak, Mekanika. waktu di awal. Ya, gimana itu bedanya? Mekanika molekul menganggap bahwa interaksinya itu atom dengan atom, jadi seperti bola dengan bola. Ya, Kalau oke. untuk kuantum itu, Sampai interaksi level elektron, elektron, kan? iya, level Ya. elektron. Nah, gini. Jadi ini dianggap partikel terkecilnya adalah bola atom. Udah, bola atom dianggap bola padat saja. Lalu dihitung berdasarkan gerakan dari selevel itu. Pernah saya baca ada aplikasi astronomi yang terkenal. Dia bilang dia dari mana coba? Tidak buat dari nol. Saya tinggal ambil katanya program molecular dynamics katanya. Tinggal rumus-rumus interaksi antara itunya bukan pakai Lennard Jones. Nah, kalau molecular mechanics di sini kalau mau didalami lebih jauh ya, interaksi rumus matematika untuk interaksi antar partikel atau antar atom, rumus matematika untuk interaksi antar atom atau antar atom diperoleh dari kajian momen apa namanya, kepolaran dan lain-lain lah ya. Molecular beam. Nah, tidak usah saya cerita lebih jauh lah. Pokoknya ini ada alat yang luar biasa. Suatu molekul ditembakkan kepada molekul lain lalu diamati lintasannya. Pakai suatu alat yang luar biasa lah. Nanti ketahuan lintasan beloknya kemana itu ditentukan oleh interaksinya. Nanti interaksinya dia bisa dikaji gitu lah dan lain-lain. Nah, saya ingin jelaskan bahwa rumus untuk interaksi antar molekul untuk ini ya sering menggunakan suatu persamaan matematik yang namanya potensial apa? Masih ingat? Sedangkan rumus untuk interaksi kovalen dalam molekul, kalau ini kan antar molekul ya. Molekul satu dan molekul lain. Ya, antar molekul. Kalau interaksi antar atom dalam molekul sering menggunakan potensial apa? Ada yang tahu? Silahkan. Berupa rumus matematik. Silahkan.
Ada yang tahu? Coba kamu cari di mana lah. Apa itu rumusnya? Apa namanya? Potensialnya disebut potensial apa? Kamu cari. Ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Leonard Jones bukan? Ya, Lennard Jones. Nah, Lennard Jones itu untuk ikatan kovalen di dalam molekul antar atom atau antara molekul. Oh, Lennard Jones. Di dalam molekul atau antar molekul. Iya, Puspa, betul, antar molekul. Kalau di dalam molekul potensial apa dong? Morse, Pak. Morse, betul. Jadi di sini contohnya kalau untuk molecular dynamics ya. Mana tadi mekanika molekul. Jadi rumus ini disebut potensial Lennard Jones, sedangkan yang ini potensial Morse. Gitu. Nah, sedangkan di sini coba saya untuk supaya Anda lebih paham. Bandingkan dengan MM yang membutuhkan persamaan matematika untuk interaksi antar atom atau antar molekul dalam metode IM. Justru gimana untuk antar atom apa namanya, kan maksudnya kurvanya nanti kurvanya kayak gini kan kira-kira kalau mau digambar gambarnya kira-kira ini misalnya sumbu tegak lalu ini sumbu mendatar misalnya. Bentar. Itu ya, sumbu tegaknya kira-kira apa? Besaran apa di sumbu tegak? Silakan. Apa terhadap apa? Untuk Lennard Jones maupun Morse. Apa terhadap apa? Cepetan. Kurvanya apa terhadap apa? Aman. Kalau mau untuk menggambarkan Energi potensi energi, betul. Energi terhadap R. jarak antar molekul atau jarak antar atom, gitu kan? Ya, Jadi Pak. kurvanya seperti apa? Kurvanya kan begini yang kamu pernah tahu. Dua-duanya mirip, cuma beda dimensi aja. Jaraknya beda, misalnya titik terendahnya beda. Nah, gitu kan? Ya, makin kalau ini potensial terendah artinya ini jarak paling stabilnya. Tapi kalau didekatkan pasti dia tolak-menolak, langsung energinya meningkat. Maka dia condong untuk ke arah stabil lagi, ke jarak ini. Ini kan jarak. Jadi di sininya R ya. Di sini adalah energi. Energi gitulah ya terhadap R. Nah, kalau dijauhin dia juga akan
Sulit karena dia naik energinya gitu ya, makanya stabilnya di sini. Kalau didekatkan dia akan langsung tolak-menolak, kalau dijauhkan dia juga langsung tarik-menarik. Artinya dia meningkat sehingga dia condong untuk balik lagi ke sini. Nah, pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan hal di atas ini. Kurva ini ada persamaan matematiknya. Jadi sejak awal perhitungan sudah diberitahu kalau OO tuh begini, kalau O dengan N beda lagi, kalau CL dengan CL beda lagi. Sekarang pertanyaan saya, Lennard-Jones dengan Morse ini lebih dalam mana? Jadi yang satu segini, misalnya yang satu lebih dalam gini. Yang mana yang lebih dalam? Morse, Pak. Morse, betul, karena ikatannya lebih kuat sehingga dia lebih stabil. Tapi titik paling rendahnya ini, yang ini lebih dekat ke sini atau lebih jauh ke kanan? Gimana? Titik terendahnya. Tidak sama begini ya, titik terendahnya tidak di jarak yang sama. Dia lebih ke kiri atau lebih ke kanan Ke titik kiri, terendahnya? Pak. Harus kiri, betul, karena ikatannya kuat, maka jarak ikatannya Dekat. pendek. Betul, dekat. Kalau ini jaraknya jauh, misalnya ini 3 angstrom, tapi kalau CC misal karbon-karbon 1,5 angstrom. Jadi kurvanya selain lebih dalam, juga titik minimumnya lebih ke kiri. Itu Morse. Ini natural. Dan persamaan matematiknya sudah disediakan sebelum komputasi dilakukan untuk menghitung mana yang paling stabil untuk struktur yang besar sekali. Kalau cuma 2 atom ya sederhana sekali, tek langsung ketemu. Nggak usah susah-susah. Tapi kalau untuk banyak molekul kan kurva ini tidak hanya terhadap jarak, juga terhadap sudut. Sudut gedein naik, kalau sudut kecilin naik, harus ada sudut tertentu yang paling stabil. Jadi ada fungsi terhadap sudut dan terhadap jarak. Nanti kita lakukan perhitungan sampai semuanya nyampe ke sini, gitu, ke titik terendah. Gitu ya. Nah, apa bedanya dengan di sini? Apakah untuk kuantum disediakan juga persamaan matematik ini? Silakan Anda jawab. Kalau di molekular mechanics disediakan itu. Namanya force field akhirnya nanti, force fields. Ya. Semua rumus matematik ini disebut semua sekumpulan ya. Sekumpulan rumus matematika yang menghubungkan energi terhadap jarak, juga terhadap sudut ikatan, dan terhadap sudut torsi atau sudut dihedral. Disebut apa tadi saya bilang? Force field. Force field. Nah, force fieldnya macam-macam seperti ini. Saya pernah bahas untuk di Avogadro kan pilihannya ada beberapa ya, ada UFF, ada MMFF 94 dan lain-lain. Ya, semua kumpulan, semua persamaan matematik itu akhirnya disebut force fields. Ya, istilahnya di MM. Pertanyaannya, balik lagi ke sini. Apakah disediakan rumus matematik itu untuk perhitungan kuantum? Ada Pak, persamaan Schrödinger masuk nggak Pak? Schrödinger. Apakah Schrödinger itu menggambarkan fungsi energi terhadap jarak? Kira-kira? Enggak sih, itu lebih ke fungsi gelombang. Tidak. Ya, fungsinya lebih fungsi fungsi yang wah itu agak rumit lah membahasnya. Tapi poinnya adalah bandingkan dengan M yang membutuhkan ini, dalam metode M tidak dibutuhkan persamaan matematika untuk interaksi antara atom atau interaksi. Sebaliknya, energi sebagai fungsi jarak antara atom misalnya ya, bukan disediakan sebagai input kalau di mekanika kuantum, melainkan bisa
dihasilkan dari komputasi. Jadi fungsi itu sebagai output justru komputasi. Bisa dibayangkan nggak gimana bisa jadi dapat fungsi itu atau hubungan antara energi dan jarak dan lain bisa diperoleh sebagai output komputasi. Nah, ini yang membedakan quantum mechanics dengan molecular mechanics. Kalau molecular mechanics kita harus punya ini untuk akhirnya bisa melakukan perhitungan optimasi geometri misalnya. Kalau ini enggak. Maksudnya begini. Kalau ini gampang, misalnya kita punya CH3 etana aja. Etana. Ya, etana. Kita ingin tahu gimana sih CC, ikatan CC itu kurva energi terhadap jaraknya gimana. Kalau secara kuantum, buat aja di optimasi geometri dulu, lalu dapatlah jaraknya misalnya di sini untuk CC dalam etena misalnya saja jaraknya ini di titik-titik atas gitu ya. Dan seterusnya di sini itu misalnya 1,4 berapalah 43 angstrom misalnya ya. Kan kita optimasi dapatlah jaraknya segini. Terus untuk dapat kurvanya secara kuantum gimana kira-kira? Silahkan Anda usulkan. Setelah kita optimasi etana. Silahkan. Cepetan. Gimana? Gampang. Kan kita udah dapat nih. Pas dioptimasi, cari jarak C ke C, atau kita visualisasi output geometrinya itu yang XYZ, XYZ, XYZ itu dimasukkan ke Avogadro, lalu kita tinggal klik C satu lagi dapat jaraknya ini misalnya. Setelah itu gampang. CH3 yang satu CH3 di jaraknya diubah J coba 1,5. Dijauhin. Ya. H-nya ikut dengan C-nya supaya tetap CH3-nya strukturnya kurang lebih tidak berubah. Jadi dijauhin, misal 1,5 angstrom. Cari lagi energinya. Jahilin 1,6 angstrom, 1,7, 1,8, 1,9 dan setiap saat selalu dihitung energinya. Namanya bukan lagi optimasi geometri tapi single point calculation disebutnya. Single point itu maksudnya kita menghitung tanpa diminta untuk optimasi. Pokoknya kita ingin tahu aja energi. Nanti dapatlah. Oh, jarak 1,5 itu segini energinya, dapat segini, dapat segini, dapat segini. Kalau dideketin sekarang 1,4 jadi 1,43 jadi 1,4. 1,3, 1,2, 1,1, 1,0 dan seterusnya. Dapat energinya di setiap titik ini. Dapat kurvanya. Jadi, karena itulah saya tulis di sini. Apa tadi? Bukan disediakan sebagai input. Ya. Kita tidak perlu tahu, justru dia jadi output. Siapa yang belum paham apa yang saya sampaikan? Paham? Paham, Pak. Ya, ya. Jadi kalau kuantum itu luar biasanya kuantum. Kita tidak butuh data apapun. Betul-betul kita cuma tahu muatan elektron, persamaan Schrödinger nantinya tentunya ya. Tapi tidak ada data fungsi matematik untuk jarak terhadap energi terhadap jarak dan sebagainya. Nggak ada.
Tapi kalau molekul mekanik harus disediakan untuk kita bisa ngitung. Ya, jauh sekali bedanya ya. Jadi ini lebih fundamental ya. Mudah-mudahan jadi paham sekarang. Nah, ya, oke, itu sudah. Itu salah satu yang termasuk penting untuk paham kuantum dengan bukan ya. Sampai sini ada yang menanyakan? Kalau yang hybrid gimana, Pak? Oke. Kalau hybrid artinya kita bagian yang MM-nya itu memang kita sediakan fungsinya. Ada dari force field misalnya ya, untuk molecular mechanics-nya. Jadi kalau hybrid, kalau cuma disebut QMMM, ada yang MM, ada QM. Tapi kalau disebut multi-scale methods, yang itu pemenang Nobel tahun 2013 kalau nggak salah, sekitar 12 tahun lalu ya, kimia komputasi, untuk kedua kalinya dapat Nobel, itu multi-scale method disebutnya. Jadi multi-scale itu artinya yang jauh pakai molecular mechanics, agak dekat pakai kuantum, tapi kuantum semi empiris misalnya, agak dekat lagi kuantum pure, bukan semi empiris tapi lebih tapi kualitasnya rendah, sampai akhirnya bagian yang penting atau sisi aktif baru pakai kuantum yang jauh. Itu hybrid ya, hybrid dengan lebih. Salah satunya onion, disebut onion itu karena ONIOM, seperti apa nama bawang ya, ada berlapis-lapis jadi teorinya gitulah. Jadi kalau onion itu singkatan dari apa? Coba onion. Tinggal tanya di sini tadi ya. Apa kepanjangan dari onion? Our own unlayered integrated molecular orbital and molecular mechanics. Nah, ini kan ONI, ini O, ini M, molecular mechanics. Metode akurat biasanya digunakan untuk menggabungkan metode yang akurat tapi mahal, yaitu DFT atau ab initio. Ini ab initio kamu lihat lagi tadi artinya apa. Dengan metode yang lebih sederhana tapi cepat seperti MM atau semi empiris. Untuk sistem yang besar, misalnya enzim, larut, dan sebagainya. Itu dikembangkan di Gaussian ini onion. Onion bisa memiliki lebih dari 2 lapisan meskipun 2 layer adalah yang paling umum, yaitu QMMM. Gitu. Jadi multi layer atau multi scale. Nah, ini sebentar. Molecular docking ini sebagai tambahan tadi di akhir sini saya tambahkan pembagian tabel yang nomor 10 tadi ya. Mana? Nah, ini cara kategorisasi nomor 10. Mana? Tadi mana sih? Oh ya, ini. Nah, berdasarkan dimensi ukuran. Menambahkan kategori berdasarkan dimensi ukuran saya memberi perspektif yang sangat relevan, terutama jika dikaitkan dengan skala fisis yang ingin dimodelkan. Jadi berdasarkan ukuran. Nah, ini ada macam-macam. Tapi diulang-ulang nih Orca. Ya, di mana-mana Orca ada. Bisa untuk macam-macam. Oke, inilah visualisasi. Semakin kita bertanya sebagai orang yang punya wawasan atau berpengetahuan, semakin dia menawarkan banyak informasi yang lebih kaya gitulah ya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti saya malam ini saya akan periksa itu. Nanti mulai ya yang dihitung yang interaksi antar molekul. Nah, dari situ juga kita akan bicara tentang kestabilan.
stabilan dan juga efek elektronik dan efek sterik ya. Bahwa interaksi itu molekul itu bisa stabil atau tidak stabil tergantung dua hal, sterik dan elektronik seperti yang sudah kita bahas. Ada yang menanyakan sebelum kita bubar? Mau tanya Pak, terkait yang Ya. sebelumnya tugas itu untuk yang interpretasi atau visualisasi spektrum IR. Apa ada rekomendasi aplikasi yang digunakan Pak? Oh, Saya kemarin sih sempat cari-cari informasi, di situ disarankan menggunakan multi WFN sama Gabedit, tapi saya kurang familiar tuh Pak dengan kedua itu. oh ya, Gapedit. Coba ya. Apakah aplikasi Gapedit tersedia untuk sistem operasi Windows? Di mana memperolehnya dan bagaimana cara instalasinya? Untuk berbagai paket kimia komputasi seperti Gamas, Gaussian, Molcast, Molpro, PQC, network connection lost. Orca, OpenMopec, PSI4 dan salah. Kok gini terus ya? Padahal sudah selesai sih memang. Undo Gapedit XC. Oh, ada ternyata Gapedit XC mestinya. Dicoba deh setup ini ya. Sudah pernah dicoba belum? Saya tuh nyari di Google untuk free download tuh nggak dapat Pak, belum dapat sih. Nanti saya coba lagi kali ya Pak. Ya, atau di sini. Di sini nih. Kok coba ini. Nah, ini SH, ini XC ini ada. Oke Pak, Udah yang di tahun software. 2021. Saya copy saja ini, saya kirim ke grup ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Ini Gapedit untuk visualisasi IR ya. Oke Pak, sudah masuk Pak. Ya. Sip, saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya kirim ini wawasan, hari ini sebenarnya lebih banyak wawasannya. Jadi ini nanti saya kirim ke grup juga catatan ini dengan rekaman kuliah ya. Oke, saya kira sudah dulu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai. Sampai